Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurholifah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji pasti Fisher atau exact Fisher test. Kemudian kita masuk ke definisinya, yaitu uji yang digunakan sebagai uji alternatif chi kuadrat pada tabel kontingensi 2 kali 2. Ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan uji ini adalah: pertama, sampel kurang atau sama dengan 40 dan terdapat tabel harapan atau nilai E kurang dari 5. Dan yang kedua, sampel kurang atau sama dengan 20 dalam kondisi apapun. Artinya, jika sampelnya sama dengan atau kurang dari 20, baik nilai E-nya kurang dari 5 atau tidak, tetap bisa dilakukan exact Fisher test ini. Dan yang ketiga, data yang diuji mempunyai skala pengukuran nominal. Kemudian kita masuk ke contohnya. Dilakukan sebuah penelitian yang untuk menguji apakah proporsi siswa yang mengikuti les private lebih banyak yang lulus ujian atau tidak dengan jumlah sampel 15 orang. Ini merupakan tabel penyajiannya dan ditemukan dari 5 siswa yang lulus ujian ikut les private. Satu siswa yang lulus ujian tidak ikut les private. Kemudian ada 2 siswa yang tidak lulus tetapi ikut les private. Dan ada 7 siswa yang tidak lulus tidak ikut les private. Dan total sampel adalah 15 orang. Kemudian nilai P1 dan P2. P1 merupakan proporsi siswa yang lulus ikut private dan P2 adalah proporsi siswa yang lulus tetapi tidak ikut les private. Dengan hipotesis H0 adalah P1 sama dengan P2, yang artinya adalah proporsi siswa yang lulus dan ikut les private tidak lebih besar dari siswa yang lulus tetapi tidak ikut les private. Sementara H1, P1 lebih besar dari P2, yang artinya siswa yang lulus mengikuti les private itu proporsinya lebih besar dibandingkan dengan proporsi siswa yang les private tetapi tidak mengikuti yang lulus ujian tetapi tidak mengikuti les private. Kita masuk ke langkah-langkah melakukan uji Fisher test ini dengan SPSS. Jadi, kita masukkan variabelnya. Yang pertama ada hasil uji dengan values 1 lulus dan kedua tidak lulus. Kemudian, buat juga variabel les private dengan values 1 iya dan 2 tidak. Dan kemudian kita buat variabel baru yaitu frekuensi yang akan digunakan sebagai pembobotan antara variabel hasil uji dan les private. Kemudian langkah kedua, kita langsung masuk ke proses pembobotan dengan klik menu data dan pilih weight cases. Langkah selanjutnya akan muncul dialog weight cases, klik weight cases by, dan masukkan variabel frek ke frekuensi variabel. Selanjutnya, kita lakukan uji Fisher test dengan mengklik Analyze, Descriptive Statistic, dan Crosstabs. Kemudian muncul dialog Crosstabs dan masukkan variabel hasil ujian ke rows dan les private ke column. Setelah itu, klik statistik dan klik chi-square. Setelah itu, continue dan klik OK. Didapatkan output sebagai berikut. Nilai yang ditandai merupakan p-value, yang mana p-value pertama itu untuk uji 2 arah dan yang kedua untuk uji 1 arah. Karena penelitian ini merupakan uji 2 arah, maka digunakan p-values pertama, yaitu 0,041. Maka kesimpulannya dapat kita lakukan dengan H0 ditolak karena p-value lebih kecil dari alpha, yang mana alpha kita pada kali ini adalah 0,05, sementara p-value-nya 0,041. Berarti kita dapat mengetahui bahwa proporsi siswa yang lulus dan mengikuti les lebih besar dibanding siswa yang lulus namun tidak mengikuti les. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.